Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sarah Misal Yunita, nomor BP 1901031002, kelas 1C, Prodi D3, jurusan Teknik Elektro, Kampus Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengaplikasian persamaan diferensial biasa orde 2. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Persamaan diferensial biasa orde 2. Sebelum kita masuk ke materi pengaplikasiannya, ada hal-hal yang harus teman-teman ingat kembali tentang persamaan diferensial biasa orde 2. Yang pertama, persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya. Yang kedua, orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial. Yang ketiga, persamaan diferensial biasa orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya pangkat 2. Persamaan diferensial orde 2 ditulis secara sistematis. Px ditambah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qy dy per dx ditambah rx y sama dengan fx, di mana di sini p, q, dan m merupakan konstanta dan f merupakan fungsi. Persamaan homogen. Persamaan homogen juga memiliki secara sistematis, yaitu px ditambah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan 0. Itu merupakan salah satu ciri-ciri dari persamaan homogen, di mana rx sama dengan 0. Selanjutnya yaitu persamaan non-homogen. Persamaan non-homogen di sini px ditambah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah qx dy per dx ditambah rxy sama dengan sin x. Atau bisa juga di sini rxy tidak sama dengan 0. Itu merupakan salah satu ciri-ciri persamaan non-homogen. Selanjutnya, solusi umum. Di sini solusi umum sama dengan YH ditambah YP. Karena YH adalah persamaan homogen dan YP persamaan non-homogen. Bentuk persamaan diferensial orde 2 yaitu y kuadrat absen ditambah px y kuadrat absen ditambah qxy sama dengan rx. Yang kedua, bentuk umum persamaan diferensial biasa homogen orde 2, y kuadrat absen ditambah ay ditambah by sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk umum persamaan diferensial biasa non-homogen orde 2 yaitu y kuadrat ditambah y kuadrat absen ditambah ay ditambah by sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada pengaplikasian persamaan diferensial orde 2 pada teknik elektro. Namun, pada kesempatan kali ini, saya hanya akan memfokuskan pada pembahasan pengaplikasian persamaan diferensial orde 2 pada rangkaian listrik. Sesuai dengan permintaan tugas dan sesuai dengan prodi saya tadi, yaitu teknik listrik. Yang pertama, kita akan membahas tentang menentukan persamaan muatan dan arus pada rangkaian listrik RLC. Dan yang kedua, kita akan menentukan persamaan muatan dan arus pada rangkaian listrik LC. Pembahasan pertama kita yaitu rangkaian RLC seri. Rangkaian RLC seri dengan sumber baterai disimbolkan dengan E dan digambarkan pada gambar di bawah ini. Mode persamaan rangkaian ini didapatkan dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E, di mana VR adalah tegangan pada resistor
dan VL adalah tegangan pada induktor yang dilambangkan dengan L besar, dan VC adalah tegangan pada kapasitor yang dilambangkan dengan C. Di sini diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom, maka model persamaan rangkaian dapat dinyatakan seperti ini. RL ditambah L dL per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, maka persamaan ini harus kita diferensialkan terlebih dahulu. Maka hasilnya setelah kita diferensialkan adalah seperti ini. L sama dengan D kuadrat L per dt kuadrat ditambah R dL per dt ditambah 1 per C dikali I sama dengan D per dt E. Hasil dari LD kuadrat L per dt kuadrat ini didapatkan dari perkalian antara D per dt dikali dl per dt, di mana d dikali dl hasilnya d kuadrat l dan dt dikali dt hasilnya dt kuadrat. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk muatan, yaitu Q-T, yaitu dapat kita lihat sebagai berikut. R I ditambah L di per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E, di mana setiap I yang ada di sini kita ganti dengan Q. R dQ per dt ditambah L d per dt dQ per dt ditambah 1 per C integral dQ per dt dikali dt sama dengan E, maka hasilnya didapatkan seperti ini. LD kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dQ per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu rangkaian LC seri. Pada pembahasan rangkaian LC seri ini tidak akan jauh berbeda dengan pembahasan rangkaian RLC seri tadi. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai yang disimbolkan dengan E digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambar rangkaian LC seri, dan dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri itu sebagai berikut, yaitu ini. VL ditambah VC sama dengan E, di mana VL adalah tegangan pada induktor L yang dilambangkan dengan L besar, dan VC adalah tegangan pada kapasitor yang dilambangkan dengan C besar. Selanjutnya diketahui bahwa I sama dengan dQ per dt dengan Q adalah muatan dalam kolom. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah model persamaan rangkaian. L dl per dt ditambah 1 per C integral 1 dt sama dengan E. Jadi untuk menghilangkan tanda integral ini, maka persamaan harus didiferensialkan. Setelah didiferensialkan, hasilnya adalah L d kuadrat L per dt kuadrat ditambah C I sama dengan D per dt E. Model persamaan ini juga kita masukkan dinyatakan dalam muatan Q, yaitu L dl per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Setiap I yang ada kita ganti dengan Q, yaitu L d per dt dikali dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dikali I dt sama dengan E. Maka hasilnya adalah L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Baiklah, agar kita lebih memahami tentang materi ini, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan kuat arus I pada rangkaian AC jika L sama dengan 10 Henry dan C 0,004 farad dan E sama dengan 0 volt. Penyelesaiannya, maka diketahui L sama dengan 10 Henry,
C sama dengan 0,004 farad, dan E sama dengan 0. Di sini kita masukkan ke persamaan L D kuadrat L per dt kuadrat ditambah 1C dikali I sama dengan D per dt. L kita ganti dengan 10, D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 1, C-nya kita ganti dengan 0,004 farad dikali I sama dengan E-nya kita ganti dengan 0. Maka didapat 10D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 250I sama dengan 0. Di sini agar kita tinggal D kuadrat I per dt kuadrat saja, maka dibagi dengan 10. Maka hasilnya didapatkan D kuadrat I per dt kuadrat ditambah 25I sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristik, yaitu R sama dengan kurang lebih I5. Penyelesaian pada persamaan diferensial homogen kita dapatkan yaitu IH sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Solusi non-homogen yaitu Rx sama dengan 25 dan P sama dengan K0. Substitusikan P sama dengan KO ke persamaan diferensial, maka didapatkan hasilnya K0 sama dengan 1. Penyelesaian khusus non-homogen didapatkan P sama dengan 1. Solusi umum lengkap yaitu solusi homogen ditambah solusi tak homogen. T sama dengan 1 ditambah A cos 5T ditambah B sin 5T. Maka kita substitusikan nilai awal Q0 sama dengan 1 ditambah A cos 0 ditambah B sin 0 dengan mendapatkan A sama dengan min 1. I dq per dt sama dengan min 5A sin 5T ditambah 5B cos 5T dengan I0, maka min 5A sin 0 5B cos 0 dapatkan B sama dengan 0. Jadi resolusi khusus lengkapnya adalah QT sama dengan 1 dikurang cos 5T atau dan IT dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan arus IT dalam rangkaian LC seri di mana diketahui L-nya sama dengan 1 Henry, C sama dengan 0,25 farad, dan E sama dengan 100 volt. Anggaplah bahwa pada saat T sama dengan 0, arus I sama dengan 0 dan muatan kapasitor Q sama dengan 0. Maka penyelesaiannya seperti ini. Ketahui bahwa L sama dengan 1 Henry, J sama dengan 0,25 farad, dan E sama dengan 100 volt. Solusi homogen. Di sini kita sudah langsung menggantinya dalam bentuk muatan Q. Maka dalam step I di sini kita ganti dengan Q. Maka hasilnya seperti ini. L sama dengan D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C dikali Q sama dengan E. Maka dapatkan hasilnya D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 4Q sama dengan 0. Persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya kita dapatkan bahwa F kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya kita dapatkan R sama dengan kurang lebih 2I. Penyelesaian persamaan homogennya kita dapatkan IT A cos 2T ditambah B sin 2T. Solusi non-homogen. Substitusi QP sama dengan K0 ke model persamaan diferensial, maka didapatkan hasilnya D kuadrat Q
I per dt kuadrat ditambah 4I sama dengan 100. Diganti dengan 0 tambah 4K0 sama dengan 100. Maka didapatkan K0 sama dengan 25. Penyelesaian khusus tak homogen QPT sama dengan 25. Solusi umum lengkap yaitu solusi homogen ditambah solusi tak homogen atau sama dengan penjelasan sebelumnya tadi YP ditambah YH, di mana QT sama dengan QHT ditambah QPT, dengan QT sama dengan A cos 2T dan B sin 2T ditambah 25. Substitusikan nilai awal. Q sama dengan 0, A cos 0 ditambah B sin 0 ditambah 25, maka didapatkan hasilnya A sama dengan min 1. I sama dengan dQ per dt sama dengan min 2A sin 2T ditambah 2B cos 2T, didapatkan I0 nya sama dengan min 2A sin 0 ditambah 2B cos 0. Maka didapatkan hasilnya adalah B sama dengan 0. Jadi solusi lengkapnya adalah QT sama dengan 25 dikurang cos 2T, sedangkan IT-nya adalah dQ per dt sama dengan 2 sin 2T. Lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu dan T suatu rangkaian RLC dengan R sama dengan 16 ohm dan induktansinya sama dengan 0,02 Henry dan kapasitornya 2 kali 10 pangkat min 4 farad dan E-nya sama dengan 12 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 pada waktu saklar S ditutup. Maka kita jawab dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian RLC didapat 0,02 Q double absen ditambah 16 Q absen ditambah 5000 Q sama dengan 12. Atau bisa disederhanakan, Q double absen ditambah 800 Q absen ditambah 250.000 Q sama dengan 600. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800R 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akar-akar persamaannya. QH sama dengan E pangkat min 400T dalam kurung C1 cos 300T dan C2 sin 300T. Di sini kita belum mengetahui nilai C1 dan C2-nya. Untuk mengetahui nilai C1 dan C2, kita harus memasukkan syarat awal, yaitu Q sama dengan 0 dan I0 sama dengan 0. Maka diperoleh C1-nya adalah min 2,4 dikali 10 pangkat min 3, dan C2-nya adalah min 3,2 dikali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 2,4 dikurang E pangkat min 400T dalam kurung 2,4 cos 300T ditambah 3,2 sin 300T. Dengan pendiferensialan diperoleh IT sama dengan Q absen T sama dengan 2E min 400T sin 3T.